Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Baik, teretan hari ini tim Lensa Pendidikan, saya bersama Ibu Korwil Camdidikbud Kecamatan Pelengahan, Bu Yati, sudah sampai di SDN Larangan Badung 4. Dan inilah dia kondisi sekarang ini. Assalamualaikum Bapak. Bapak kepala sekolah? Iya. Siapa namanya? Hasbullah. Bapak Hasbullah. Ini Ibu. Assalamualaikum. Ini kok apa ini? Ada apa ini? Ini batik Sibori. Apa yang di batik Sibori? Ini alhamdulillah salah satu program populer di SDN Larangan ini adalah membuat batik Sibori. Sibori itu dari bahasa Jepang. Apa artinya? Ya seperti tuntutan. Ini bahannya kain Ini putih. khasnya Larangan Badung gitu ya? Ini SDN Larangan Badung ini di sekitarnya itu ada pembatik alias tukang batik. Iya, betul. Sehingga kami selaku kepala sekolah ini berinisiasi untuk bagaimana kalau batik dimasukkan Anak-anak juga diberikan Betul. keterampilan itu ya. Ya betul. Oh, jadi ini karyanya anak-anak. Iya, betul. Baik, Teretan Muda TV dalam program Lensa Pendidikan ini secara khusus kepala sekolah memperkenalkan batik Sibori yang merupakan karya dari siswa-siswi ya. Ini bagus sekali, Teretan, luar biasa sekali. Ini menjadi programnya Bapak Kepala Sekolah dan Betul. seluruh Dewan Guru, bagaimana keterampilan anak-anak bisa terasa punya ruang ya. Luar biasa sekali. Dan ini apa ini? Ini boleh dibawa pulang sama tim Lensa Pendidikan ya. Ini apa? Ini termasuk juga Keripik salah satu teteh. produksi di sekitar SDN Larangan Badung. Ini anak-anak juga yang buat Ada atau anak-anak iya, tapi sebagian anak tidak semua. tidak semua ya, karena memang Tapi keterampilan. kami terus berkelanjutan. Ini apa bahan-bahannya ini dapat dari sini. Di singkongnya itu dapat dari masaknya Mbak. Jadi tidak hanya batik Teretan, tapi juga keripik teteh ini merupakan makanan khas dari Pamekasan. Iya. Dan di Larangan Badung ini dibuat oleh siswa sendiri. Ini kita boleh mencicipi ya? Boleh mencicipi. Cabenya. Ada cabai. Saya lagi dicapin. Luar biasa sekali, enak ini enak. Apalagi dicobanya dengan sambal ini luar biasa. Jadi ini Pasangannya dibuat sama ini. anak-anak ya. Ini guru yang mendampingi siapa? Guru yang mendampingi. Diajari langsung ya Bu ya. Nanti boleh kita melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan keripik teteh ini. Nanti nanti akan ada tayangan bagaimana proses pembuatan keripik teteh ini oleh anak-anak siswa sini ya. Luar biasa. Anak Mbak Sari tampilnya Bapak. Ini secara khusus terima kasih Bapak Ya, ini mengenalkan termasuk betul. selain ada tiga dan juga Al-Banjari. Banjari ya. Meskipun sederhana, tidak sekeren yang tampil-tampil. Ini sudah luar biasa sih. Ini kita banyak bawa oleh-oleh loh Bu di Lensa Pendidikan. Ini siswa-siswi kelas berapa ini? Kelas 3. Yang keras, yang keras. Kelas 3 luar biasa sekali. Ini jumlah siswanya ada berapa Pak? 109. 109. Ini secara khusus program Lensa Pendidikan disambut dengan potensi-potensi mereka dan juga apa yang mereka buat ya, kreativitasnya anak-anak ya dikenalkan dalam program Lensa ini. Hasil kebun di Larangan Badung ya, lengkap sekali ini, paket lengkap ini Bapak kita. Kita ini banyak dibawa oleh-oleh ya Bapak ya, sengaja betul. Ibu Koril atau Ibu Sari? Ibu Sari juga boleh bawa. Terima kasih. Ini kok banyak banget bawanya. Mas-masnya nanti ya belakangannya. Baik Teretan, ini dalam program Lensa Pendidikan luar biasa sekali, banyak sekali potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh SDN Larangan Badung 4 dan inilah siswa-siswi SDN Larangan Badung. Assalamualaikum. Bisa program Lensa Pendidikan bisa bilang salam Lensa Pendidikan? Bisa? Bisa bilang. Kalau bisa dibilang dari SDN Larangan Badung 4, salam, kalian jawabnya Lensa Pendidikan. Bisa? Bisa suaranya? Sebelum nanti melihat potensi Banjari, sebelum siswa-siswi yang lain unjuk potensinya, kita salam Lensa Pendidikan ya. Dari SDN Larangan Badung 4, salam Lensa Pendidikan. Satu kali lagi, kemudian langsung disambut sama musik ya. Salam
lensa pendidikan di Kecamatan Palengahan makin meluas. Hari ini Sari berada di SDN Larangan Badung 4. Luar biasa sekali penyambutan dari siswa-siswi SDN Larangan Badung 4 memperkenalkan potensi apa saja yang dimiliki mereka. Salah satunya adalah ada batik Sibori dan juga keripik teteh yang merupakan andalan di SDN Larangan Badung 4. Saya ditemani Ibu Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan dan juga Kepala SDN Larangan Badung 4. Kita akan mengeksplor apa saja potensi yang bisa Tretan lihat di program Lensa Pendidikan dari SDN Larangan Badung 4. Salam! SDN Larangan 4. Baik Tretan, saat ini saya berada di perpustakaan yang dimiliki oleh SDN Badung 4 bersama Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, ini kan sangat bagus sekali ya, perpustakaannya cukup representatif, bersih dan nyaman untuk anak-anak membaca. Bapak, apakah ada program khusus untuk peningkatan literasi di sini, pengenalan literasi di sini, dan juga upaya untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak di sekolah ini? Ya, terima kasih Pak Sari dari tim Lensa Pendidikan. Bahwasanya di perpustakaan SDN Larangan Badung 4 ini memang pembiasaan ini banyak, termasuk diantaranya adalah literasi membaca. Iya. Ada di kelas itu ada pojok baca, Ada dan pojok ada baca. di sini Perpustakaan. perpustakaan. Sudah ditopang pojok baca, masih berada di perpustakaan ya. Yang luar Anak-anak biasa. kalau jadwal kunjungannya sudah ada, ini jadwal Oh, sudah ada jadwal kunjungan per kelas ya? kelas. Oke. Hari oke. Senin kelas 1, setelah itu setelah olahraga terus sampai hari Sabtu kelas 6 setelah olahraga.
Itu upaya untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak. Sekarang untuk koleksi buku sendiri Pak, kan ini luar biasa sekali kalau saya bilang jumlah siswanya juga lumayan banyak dan juga ini sangat representatif ruangan perpustakaannya. Untuk koleksi sendiri bagaimana sejauh ini? Ini koleksi ini bantuan dari kita. Koleksi tadi ada sair, dan seterusnya banyak sekali. Bahkan anak setiap kunjungan hari Senin itu dipinjami dan dikembalikan hari Senin. Oh, itu wajib peminjaman atau suka-suka anak-anak? Ya, pilihan suruh pilih, anak-anak itu suruh baca, kemudian dibawa ke rumah. Wow. Sewaktu-waktu nanti ditanyain, langsung yang menanyakan kepala sekolah. Luar biasa, turun langsung Pak. Iya, ya? bahkan pembiasaan kami itu setiap pagi itu jam 7 setelah sholat duha, anak-anak itu dikumpul depan seperti tadi. Iya. Semuanya yang baca Asmaul Husna berdiri, kemudian belajar untuk apa? Anak-anak itu bisa gemar membaca, Betul. terus dipelajari secara massal itu lagu-lagu wajib nasional dan Iya. lagu-lagu daerah dan seterusnya. Oke, baik Retan, kalau tadi sudah kita melewati euforia penyambutan Kim Lensa Pendidikan, sekarang kita akan melihat kelas ya Bapak ya, yang diamanatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan itu adalah bagaimana pendidikan di semua sekolah di Kabupaten Pamekasan sudah berbasis digital. Artinya ada pembelajaran sudah berbasis IT. Apakah di sini sudah dilakukan itu Bapak? Siap. Jadi ini mau dibawa ke mana ini? Ke kelas ini. Kelas 5, baik Retan. Ini kita berada di kelas 5. Assalamualaikum Bapak. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Namanya siapa Bapak? Saya Abdul Samad SPD SMP. Mas Abdul Somad. Saya Iya. panggilnya Pak siapa? Mas Samad saja. Mas Samad ya. Ini kelas 6 Bapak mau di sini. Bapak ini kelas 6 ya? Kelas 5. Kelas 5. Oh, ini pembelajaran berbasis digital sudah. Pak, kalau boleh saya tanya ini dalam program Lensa Pendidikan sampaikan pada Retan apa kendala dan apa perbedaan dari pembelajaran manual yang sebelumnya terus juga peralihan sekarang menjadi pembelajaran digital. Iya, Lensa Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini merupakan kelas 5 di SD 84, yang mana kelas 5 ini merupakan kelas digital, yaitu berbasis IT. Jadi anak-anak mengikuti perkembangan zaman harus serba IT. Nah, makanya di SD 84 ini kita menerapkan yaitu pembelajaran kelas digital. Ya, salah satunya seperti yang hari ini kita pelajari. Yang ini pelajaran apa sekarang? Sekarang pelajaran tentang masalah hewan vertebrata dan vertebrata. Nah, bagaimana aplikasinya ke anak-anak untuk kelas digital? Kan biasanya kalau kelas manual hanya menjelaskan di Iya. papan. Bagaimana aplikasinya kalau Aplikasinya di sini nanti anak-anak akan browsing di internet apa itu artinya hewan vertebrata Di masing-masing dan vertebrata. Chromebook Iya, mereka? di Chromebook ini. Wah. Kemudian nanti mencari sendiri contoh-contoh hewan vertebrata dan vertebrata. Oh, jadi melihat langsung ya Pak? Ya, langsung. Iya, Bentuk betul. nyatanya langsung. Iya. Ada kendala nggak Pak penerapan pembelajaran berbasis digital ini di anak-anak maupun di guru sendiri? Kalau awalnya kendalanya mungkin karena anak-anak ini di daerah pegunungan, Iya, pedesaan betul. itu ya tentunya Bingung masih mengoperasikan. Iya, benar. Iya. Tapi dengan ketelatenan guru, kerjasama kepala sekolah yang menyiapkan apa sarana ini, termasuk bantuan Chromebook dari pemerintah. Iya. Nah, dari awalnya tidak tahu menjadi bisa browsing. Itu kendala yang pertama. Nah, yang kedua kendalanya jaringan internet kadang tidak Jaringan, ya. bersahabat. Itu ya, jaringan internet. Ini juga menjadi catatan banyak sekolah jaringan itu, ya. jaringan. Nah, Oke. tapi itu kita lalui semua masalah itu dengan semangatnya anak-anak Iya, betul. untuk belajar. Dan juga difasilitasi sama kepala sekolah gitu ya, luar biasa. Bapak, ini kan digitalisasi juga di sini saya lihat ada pojok baca. Ada pojok baca. Bagaimana mengkombinasikan antara pojok baca untuk peningkatan literasi dan juga di tengah era digitalisasi. Nah, pojok baca literasi tidak boleh dihilangkan itu. Iya, Nah, betul. jadi 15 menit sebelum anak memulai KBM, kita sarankan untuk pojok baca. Pojok Mereka baca. bebas merdeka belajar, mau ke perpustakaan sudah ada ataupun di dalam kelas. Artinya sudah difasilitasi semuanya. Dan saya mengapresiasi luar biasa ini dekoratif sekali kelasnya. Ini karya anak-anak semua. Masya Allah, tepuk tangan dong. Bahkan tadi presentasi itu ada
silakan yang tadi kalian berkarya bisa ditunjukkan aja. Coba di belakang. Apa karena coba satu aja yang bisa dicontohkan sama Bu Sari. Maju ke depan. Ini membuktikan bahwa anak-anak SDN Larangan Badung 4 ini kreatif. Ayo tunjukkan apa yang belum jadi. Ayo anak-anak. Silakan. Sini nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Ayo. Ini buat apa? Ayo itu bawa. Tempat pensil ya? Tempat pensil. Ayo itu apa? Ayo. Ini karya, ini yang bikin ini siapa? Kalian bantu guru? Enggak, kalian sendiri bikin, berkelompok atau sendiri? Berkelompok. Inilah dia karya anak-anak siswa SDN 4 kelas 5 yang mana mereka dibiarkan, diberikan ruang ya untuk mengeksplor kemampuan seni mereka ya, jadi membuat apa ini tempat pensil ya, tempat pensil, dan tentunya dipandu oleh guru kelasnya. Luar biasa sekali ternyata dalam program lensa pendidikan. Senang nggak dengan pembelajaran digitalisasi? Senang ya? Nanti berharap mungkin semua kelas ya Bapak. Sementara digitalisasi kelas berapa saja? Masih kelas ini, Masih kelas 5. kelas tinggi 4, 5. 4, 5, 6 ini menjadi harapan bagian sekolah dan tidak terkecuali di SDN Larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Nadang Madura TV banyak sekali potensi di sekolah-sekolah di Kecamatan Palengahan yang akan kita eksplor pada Ternyata Nadang Madura TV dalam program Lensa Pendidikan. Dan hari ini saya dibuat speechless sekali dengan euforia penyambutan dari siswa-siswi SDN Larangan Badung 4. Ini di belakang saya sudah diberi selamat datang, dan juga yang menarik sekali kita banyak disuguhkan oleh kreativitas siswa sini. Salah satunya yaitu batik Sibora. Ini bagus. Batik Sibori. Batik Sibori, bukan Sibora jadinya. Batik Sibori, dan ini indah sekali. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan kepala sekolah, dan ini saya sama Ibu Korwil Cambidikbud sampai dibuat tertanam gitu ya, luar biasa. Sebelumnya saya kenalkan dulu Tretan, di sebelah kanan saya seperti biasa Ibu Yati Kusmiati SPD MPD selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya luar biasa ya kita ya disambutnya bahagia sekali Alhamdulillah, ya. di Larangan Badung 4 ini. Dan di sebelah kiri saya ada tuan rumah yang Masya Allah sudah menyambut tim Lensa Pendidikan dengan sangat meriah sekali, Bapak Hasbullah SPDSD. Selamat pagi Pak Hasbullah. Selamat pagi. Semangat ya. Sebelum kita ngobrol dengan Bu Yati, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Hasbullah sudah menerima tim Lensa Pendidikan dengan seluruh potensi yang disajikan khusus di program Lensa Pendidikan, salah satunya batik Sibori ya Pak. Sibori. Bapak Hasbullah, mungkin bisa diceritakan pada Ternyata Nadang Madura TV apa saja branding sekolah ini sehingga sekolah ini layak mendapatkan trust dari masyarakat, dan upaya-upaya apa yang dilakukan di sekolah ini sepanjang kepemimpinan Bapak Hasbullah. Terima kasih Mbak Ya. Sari. Begini, saya masuk ke SDN Larangan Badung 4 ini tanggal 6 Februari 2017. 2017. Sudah 5 tahun ya Ibu ya? Ya, alhamdulillah sudah 5 tahun. Ya, pertama kali kami kerjakan adalah sarana-sarana, lihat semuanya, evaluasi diri dulu. Apa saja yang Apa saja harus yang dibutuhkan dan apa ya, saja yang harus yang dilakukan. diperbuat segera mungkin. Iya, betul. Prioritas maksudnya. Ya, Nah, program prioritasnya. prioritas pertama yang saya ambil itu waktu itu ya sarana dulu, sarana prasarana di sana. Ya pengecetan, termasuk pembuatan UKS meskipun dari triplek. Seperti Yang itu. penting ada upaya ya. Pada Ibu upaya ya. seperti itu, Oke. alhamdulillah teman-teman guru di sini dan wali murid termasuk siswanya, alhamdulillah antusias dan mengiyakan semua Iya, itu. iya, betul. Terima kasih. Mendukung ya. Mendukung dari sarana prasarana. Kemudian alhamdulillah ada perbaikan sekolah kelas dari pemerintah, alhamdulillah. Berarti kan kami sarana prasarananya sudah oke, tinggal masuk ke dalam kelas Iya. pembelajarannya. Pembelajaran ya. Nah, Oke. selain itu pembiasaan yang kami lakukan itu pertama sedikit, tapi sampai saat ini alhamdulillah dengan bantuan teman guru Purna, Iya, guru agama, ya alamatnya di sekitar Larangan Badung ini 4. Dia bersedia untuk mengajarkan atau
untuk pembiasan. Ikut terlibat Ya, di sekolah terlibat. ini ya. Yang Oke. pertama, sehingga kami sudah sepakat dengan guru dengan hasil rapat Iya, dan wali murid, iya. kami di sekolah masuk jam 6:30 siswanya. Di wilayah pedesaan Setengah masuk tujuh. jam 6:30. Ya, Luar kemudian jam seperempat kurang 7 kurang jam 7 kurang seperempat itu sudah mulai sholat duha dan Iya. pembacaan surat pendek. Oke. Nah, kemudian dari itu semua anak-anak setelah itu langsung saya ambil alih kepala sekolah, karena prinsip kepala sekolah kan tidak boleh mengajar di kelas Iya, sejak betul. tahun 2020. Maka dari itu saya berinisiasi untuk apa yang harus saya berikan langsung ke anak-anak. Iya. Makanya setelah sholat duha, pembacaan surat-surat pendek itu Iya. dikumpulkan di depan perpustakaan. Iya, Ya, apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan, saya ambil lalu mic-nya semuanya tugas saya, tugas kepala sekolah. Wah, Nah, ikut apa terlibat pertama? langsung kepala sekolah. Pertama pembacaan Asmaul Husna Husna. secara berdiri. Semua pembiasaan-pembiasaan Ya, ya. pembiasaan. Kemudian anak-anak juga menyanyikan lagu-lagu nasional. Nasional. Ya, seperti yang tadi Ya, disampaikan. karena selain itu juga pembiasaan lagu-lagu daerah semuanya Oke. diajari. Ya, karena saya masih kurang hafal, ya ada panduannya. Oke, seperti itu. Bapak. Kalau tadi Bapak menyampaikan berbagai upaya dan Bapak sudah 5 tahun di sini, otomatis sudah pasti banyak progres yang dilakukan di sekolah ini. Kita tahu bahwa hampir semua sekolah mengalami banyak sekali persaingan antar sekolah yang mana lembaga-lembaga bermunculan. Betul. Apa upaya yang Bapak lakukan untuk bisa menjual sekolah ini, branding sekolah yang dijual pada masyarakat, sehingga masyarakat tetap memberikan trust yang tinggi untuk sekolah ini? Dan pertanyaan saya, apakah termasuk salah satunya batik Sibori ini menjadi tawaran untuk masyarakat sehingga mereka menyekolahkan anaknya di sini? Betul. Oke. Begini, di sini sekitar area SDN Larang Gunung Pet ini kan fanatik agama. Oh ya, betul. Maka dari itu pembiasaan harus diinsentifkan, Iya, ditingkatkan. betul, ditingkat di Nanti bidang keagamaan ya. Iya, bidang keagamaan. Kemudian kami di sini Iya. sesuai dengan kesepakatan teman-teman guru, Iya, bersama kami Dewan Guru mengadakan rapat, hasilnya ada ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Biasa, Antaranya ini ya. Iya, biasanya kan pramuka, biasa seperti itu. ini juga. Ada batik Sibori dan juga ada pembikinan atau pembuatan keripik tete. ya. Karena di sekitar SD ini ya ada batik, minimal tukang batik banyak dan Ya, tukang nite keripik Juga tete banyak. seperti Oh itu. iya iya. oke, Bahkan oke, dikulak oleh ya dari luar kota ya, betul. pengepul-pengepul. Dan ini yang kemudian ditangkap oleh sekolah ini, Insya Allah. sehingga anak-anak diberi modal untuk kreativitas mereka ya, diberikan ruang untuk kreativitas mereka agar mereka lebih mengenal batik Sibori ini. Dan Pak, siapa yang mengajarkan secara langsung ini? Karena kalau ini seni betul ya, siapakah yang terlibat langsung di sekolah terus ini? terang saja ya, selain PNS juga pengusaha batik. Bapak Hasbullah pengusaha Betul. batik, jadi Bapak turun langsung ya, Masya Allah. Oh ya, Dibantu teman nanti. ini berarti Kepala sekolah. langsung turun sendiri kepala Dibantu sekolah teman ya. Luar yang biasa. ahli. Iya, iya. Ada nanti Oke. teman yang ahli memang batik Sibori. Wah, iya, Dan iya. teman-teman guru yang lain juga membantu seperti Luar biasa. Pak, banyak sekali terobosan-terobosan yang Bapak lakukan dan juga upaya-upaya Bapak yang membuat yang pasti tujuannya untuk peningkatan mutu, Betul. menjual pendidikan ini agar lebih baik lagi di masyarakat. Bapak, harapan Bapak ke depan apa? Karena kita tahu bahwa jabatan kepala sekolah tidak mesti Bapak Hasbullah di sini terus. Ya. Kita bisa tahu bahwa akan ada pergeseran. Apa harapan untuk sekolah ini? Betul. Pertama dari sarana, memang ya alhamdulillah di sini laptop dan komputernya itu 9. Ada LCD-nya 3 dan ada bantuan terumbuk 15. Iya. Insya Allah dengan adanya itu semua, tentunya sekolah ini akan nanti sekolah digital, terutama Wah. kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Dan juga ke masyarakat pelayanannya, termasuk pemberian PIP ke masyarakat langsung. ambil langsung. Transparan ya. Iya, seperti Wah, itu. Dan luar juga biasa. yang kurang data-data dari anak didik kita, kami di sini, semuanya tidak ada kurang
akte kelahiran sampai bantu sampai selesai seperti itu. Wah, luar biasa, totalitas sekali. Baik Bapak Hasbullah, kita beralih Bapak pada Ibu Korwil Cambidikbud, Ibu Yati selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan yang tahu persis bagaimana progres sekolah ini. Ibu, boleh disampaikan apa evaluasi dan catatan untuk sekolah ini, karena saya sendiri speechless sekali. Banyak sekali potensi di sekolah ini. Sejauh ini bagaimana perkembangan SDN Larangan Badung 4 ini untuk menyumbang prestasi baik akademik maupun non-akademik di Kecamatan Palengahan? Ya, terima kasih Mbak Sari. Iya. Setelah saya lihat di sini, saya jadi korwil di sini. Iya. Saya lihat ini banyak prestasi-prestasi yang didapat. Di bawah kepemimpinan Bapak Hasbullah? Ya, Oke. dalam 5 tahun. Iya, Ini. Pak Busla sudah ini bangunannya sudah lengkap ini semuanya. Terus keterampilan-keterampilan yang dia punya juga semuanya ditingkatkan sama Pak Hasbullah. Apalagi Pak Hasbullah ini adalah pengusaha batik sendiri, jadi enak kombinasinya. Jadi multifungsi Ya. sebagai Tapi, pengusaha batik dan kepala sekolah. dalam hal ini, tapi saya mengingatkan bahwa nanti di akademik Oh iya, oke. Insya Allah. karena akademik itu akan nomor 1 Insya Allah. yang memotivasi anak untuk Iya, maju ke depannya masa depan. Iya, dan juga menjual branding Sekolah sekolah ini itu ya. lebih maju lagi. Oke, oke. Selain keterampilan yang dipunya, juga akademik dan akademiknya itu ditingkatkan Harus juga. push ya. Iya. Oke, oke. Itu saja Dan Mbak Sari. Ibu yakin di bawah kepemimpinan Bapak Hasbullah ini akan nanti muncul prestasi-prestasi yang bisa membanggakan di Kecamatan Palengahan? Insya Allah akan lucu karena Pak Asbun ini ada orang yang dan guru-gurunya saya lihat ini sudah Dewan Guru ya? dan ada selalu ada pembinaan, ada guru penggeraknya di sini. Jadi anak-anak selain keterampilan dibina, tetapi juga akademik dan akademiknya juga dibina oleh pembinaan Pak Asbun. Baik, ternyata Nada Madura TV, itulah tadi ulasan dari Ibu Yati selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan dan Bapak Hasbullah sebagai Kepala SDN Larangan Badung 4. Kita tahu betul bagaimana upaya-upaya stakeholder pendidikan di Kecamatan Palengahan untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk memperbaiki citra pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Tentunya inovasi-inovasi yang dilakukan semua kepala sekolah khususnya di SDN Larangan Badung 4 semata-mata untuk memperlihatkan bahwa upaya-upaya untuk peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan di sekolah ini. Terima kasih rekan telah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Radar Madura TV. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar sebagai upaya kritikan dan masukan untuk sekolah ini, perbaikan sekolah ke depan. Dari kita bertiga, bisa salam Lensa Pendidikan, Mbak. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.